Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang mana kami akan memaparkan proses dari perancangan dan implementasi mini data warehouse serta dashboard business intelligence untuk studi kasus analisis pada pemesanan hotel. Nah, eh, sebagai penjelasan singkat, jadi hotel yang kami analisis ini adalah Hotel NCT Dream yang merupakan penyedia layanan penginapan dan akomodasi terkemuka. Dalam operasionalnya, hotel ini mengelola berbagai jenis layanan yang mana mencakup beberapa kayak pemesanan kamar, penawaran promosi khusus, dan beragam metode pembayaran yang mana itu untuk memudahkan pelanggan. Nah, dari masalah ini, ada kondisi data yang mana menimbulkan tantangan signifikan bagi pihak manajemen. Timbul kesulitan dalam melakukan analisis yang komprehensif dan akurat untuk dukung pengambilan keputusan. Jadi, kami merancang sebuah data warehouse untuk menggunakan model ini untuk dipakai buat analisis proses bisnis. Nah, pada tahap awal, kita merancang sebuah eh, perancangan desain arsitektur data warehouse-nya. Oke, dapat dilihat pada gambar ini merupakan arsitektur data warehouse yang disusun dirancang untuk sediakan alur data yang terstruktur mulai dari pengumpulan data mentah hingga penyajian informasi dalam bentuk visual. Pada tahap awal bisa dilihat di sini ada data source. Data source itu merupakan tahap awal di mana kita mengumpulkan dari berbagai sistem operasional, data dari berbagai sistem operasional. Dalam proyek ini, sumber data berupa 4 file format CSV, yaitu kamar CSV, pelanggan, pemesanan, hingga promo CSV. Tahap kedua yaitu ETL proses cleansing dan transformation. Data mentah dari sumber tadi kemudian kami ekstrak terus dibersihkan untuk atasi inkonsistensi dan diubah formatnya agar sesuai untuk dianalisis. Proses ini itu memuat data yang sudah siap pakai ke dalam data warehouse. Yang ketiga ialah data warehouse database. Ini merupakan sistem penyimpanan dan utama yang mana sudah diolah dan diorganisir. Basis data ini itu simpan metadata, yaitu informasi yang mendeskripsikan data di dalamnya. Yang keempat ialah query tools. Alat seperti data marts dan analisis application itu dipakai untuk akses dan analisis data, yang mana data marts ini menyediakan akses ke subset data untuk departemen tertentu. Nah, yang kelima ialah presentation layer atau dashboard atau report. Lapisan terakhir ini di mana hasil analisis kami sajikan dalam format yang mudah dipahami seperti dashboard atau laporan, yang mana itu untuk dukung pengambilan keputusan oleh manajemen. Mungkin itu saja penjelasan mengenai desain arsitektur data warehouse yang akan kami lakukan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses ETL atau proses KTR dari database hotel tersebut. Yang dimana pertama itu ada dimensi atau tabel dimensi kamar. Jadi tabel ini tuh bernama di kamar yang berisikan data hasil olahan dari file bernama kamar CSV. Berikut datanya. Data ini mempresentasikan informasi kamar yang tersedia seperti identitas kamar, jenis kamar, dan tarif per malam yang dapat digunakan sebagai referensi dalam analisis atau integrasi ke dalam sistem data warehouse. Berikut adalah data outputnya, yang dimana data itu terdiri dari ID kamar, tipe kamar, dan hasil harga per malam dari hotel tersebut. Dimensi promo. Jadi tabel dimensi ini tuh bernama di promo, yang berisikan data promo hasil olahan dari file bernama file promo CSV. Jadi berikut adalah datanya. Jadi data dalam tabel itu mempresentasikan informasi mengenai berbagai promo yang tersedia seperti identitas promo, nama promo, dan besaran promo yang ditawarkan. Jadi tabel ini tuh dapat digunakan sebagai referensi dalam analisis promo dan integrasi ke dalam sistem data warehouse. Hasil output dari tabel dim promo itu sebagai berikut. Jadi data-datanya terdiri dari ID promo, nama promo, diskon, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Dimensi pelanggan. Jadi
Tabel ini tuh bernama DIM pelanggan yang berisikan data pelanggan hasil olahan dari file pelanggan CSV. Berikut adalah data-datanya. Jadi data-data ini tuh mempresentasikan informasi mengenai pelanggan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam analisis data, pelaporan, atau integrasi ke dalam data warehouse. Dan ini adalah hasil output dari uh, proses ETL dari DIM pelanggan atau tabel pelanggan tersebut, yang dimana terdiri dari kolom ID pelanggan, nama, gender, umur, dan negara dari hotel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang langkah proses dari studi kasus kami, yaitu data warehouse hotel NCT Dream. Di sini terdapat dua transformasi, yaitu dimensi waktu dan pemesanan. Pada transformasi dimensi waktu, pertama kami mengekstrak data mentah dengan format CSV dari file pemesanan CSV dengan menginput data tanggal check-in. Setelah data tanggal check-in diinput, kemudian proses sorting baris dari tanggal check-in. Selanjutnya unique rows dan modified JavaScript value. Kode JavaScript ini akan menambahkan variabel baru, yaitu tanggal, tahun, bulan, hari, kuartal, dan ID waktu. Setelah variabel itu dibuat menjadi kolom atau field, selanjutnya datanya itu di select values. Data yang pertama yaitu ID waktu, kedua tanggal, ketiga bulan, tahun, hari, dan kuartal. Selanjutnya tabel output, yaitu supaya datanya ini dapat teroutput pada tabel dimensi waktu. Selanjutnya pemesanan. Sama seperti transformasi dimensi waktu, kami membuat step file input untuk menginput data dari data pemesanan. Jadi seperti berikut kolom-kolomnya: adik kamar, adik pelanggan, metode pembayaran, dan total bayar. Selanjutnya dibuatkan step modified JavaScript value dengan membuat variabel baru seperti ini: check-in, year, month, day, dan year plus month plus day itu sama dengan ID waktu. Kemudian variabel checkout dan variabel durasi menginap. Setelah proses transformasinya selesai, maka datanya akan di output ke dalam tabel MySQL. Cukup sekian proses transformasi dari dua transformasi, yaitu dimensi waktu dan pemesanan. Saya Iro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuardi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dashboard dari dashboard tersebut. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil akhir atau dashboard business intelligence. Nah, ini sebagai puncak dari proyek ini. Disebutlah sebuah dashboard untuk menyajikan ruangan visual dari data yang telah dianalisis. Nah, dashboard ini berfungsi sebagai alat bantu bagi manajemen untuk memantau informasi utama dan membandingkan berbagai metrik kinerja dengan mudah, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, berikut ini adalah merupakan tampilan dashboard yang pada Power BI yang menyajikan ruang lingkup visual dari data yang telah dianalisis. Melalui dashboard ini, informasi utama dapat dengan mudah dipantau dan dibandingkan, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, bisa dilihat pada Power BI ini, pada dashboard total pendapatan per tipe kamar. Nah, ini merupakan data ini menunjukkan total pendapatan yang diperoleh dari 3 jenis kamar, yaitu standar, deluxe, dan side. Terus ada jumlah pemesanan per negara, di mana hal ini mengindikasikan bahwa pasar Jepang dan Singapura itu memiliki potensi yang besar, sehingga strategi pemasaran dapat difokuskan atau ditingkatkan di negara tersebut. Nah, berikut ini yang ketiga ada distribusi pelanggan berdasarkan gender. Nah, informasi ini bisa dimanfaatkan untuk menyusun kampanye pemesanan yang telah relevan dengan segmentasi gender, atau menyusun fasilitas yang lebih sesuai dengan preferensi mayoritas pelanggan. Terus ada ini total pendapatan per kuartal dan tahun, di mana pada data ini menunjukkan bahwa total pendapatan tertinggi pada kuartal 4 tahun 2025 sebesar 214, diikuti kuartal 1 dengan 206. Nah, pendapatan terendah terjadi pada kuartal 2 sebesar 117. Ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan di akhir tahun, kemungkinan karena faktor musim seperti liburan atau akhir tahun. Sementara kuartal 2 cenderung lebih sepi. Nah, berikut ada proporsi penggunaan promo. Ini menunjukkan informasi mengidentifikasi bahwa setiap pemesanan memberikan kontribusi berdasarkan yang relatif kecil dan lama menginap cenderung pendek, sekitar 2-3 hari. Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun strategi upselling atau penawaran tiket. Ringkasan kinerja pemasaran hotel. Sekiranya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.